Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah kisah dari tulisannya Pena Aksara. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Penjaga Warung Kopi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Kersak. Buyung tersentak. Suara itu lagi, daun jati kering yang terinjak. Begitu pikirnya. Akan tetapi siapa yang melakukan itu? Jam sudah menunjukkan pukul 7 malam. Bukan waktunya lagi orang berlalu lalang di jalan setapak depan warungnya. Buyung mengintip dari balik celah papan warung. Sepi, hanya kabut tipis mulai berarak dari dalam hutan jati. Menari-nari di antara batang pohon yang menjulang. Aroma tanah lembab dan kopi robusta yang baru disangrai memenuhi udara. Ah, mungkin cuma hewan liar. Gumam Buyung berusaha menenangkan diri. Buyung kembali duduk di bangku kayu panjang menghadap tungku arang yang masih membara. Tangannya meraih cangkir kopi hitam yang mengepulkan asap. Pahit dan panasnya kopi itu selalu berhasil menghangatkan tubuhnya, juga jiwanya yang sepi. Buyung, pemuda asal Sumatera Utara yang memilih merantau ke Sumatera Selatan, mewarisi warung kopi sederhana ini dari mendiang ayahnya. Warung yang terletak persis di pinggir hutan jati menjadi saksi bisu lika-liku hidupnya. Dulu saat ayahnya masih ada, warung ini ramai oleh suara tawa dan obrolan para pekerja hutan. Namun sejak ayahnya berpulang, warung ini terasa sunyi. Sepi amat, Yung. Sapa seorang pria parubaya yang tiba-tiba muncul dari kegelapan. Buyung menoleh. Pak Harjo, kirain siapa? Iya pak, lagi nggak begitu banyak uang mampir, jawab Buyung sambil tersenyum tipis. Pak Harjo, seorang penebang kayu yang sudah lama menjadi pelanggan tetap warungnya, duduk di seberang Buyung. Dia memesan kopi tubruk kesukaannya. Hutan ini memang beda sekarang, Yung. Nggak kayak dulu, ujar Pak Harjo sambil menyeruput kopi. Dulu mah suara burung, suara hewan liar rame. Sekarang sepi, kadang-kadang malah ada suara aneh. Suara aneh? Buyung mengerutkan kening. Iya, kayak suara orang nangis, tapi bukan manusia. Kayak suara angin, tapi bukan angin biasa, jawab Pak Harjo dengan nada serius. Buyung merinding, dia jadi teringat suara tadi. Mungkinkah itu suara yang dimaksud Pak Harjo? Ah, bapak ini ada-ada saja, mungkin cuma perasaan bapak saja, kata Buyung berusaha menyangkal perasaannya sendiri. Mudah-mudahan saja begitu, Yung. Tapi bapak cuma mengingatkan, hati-hati kalau sendirian di sini. Pak Harjo menepuk pundak Buyung sebelum beranjak pergi. Setelah Pak Harjo pergi, Buyung kembali sendirian. Suara hutan malam makin terasa mencekam. Dia mencoba mengalihkan perhatian dengan membersihkan meja dan menyusun cangkir. Namun pikirannya terus melayang pada perkataan Pak Harjo. Suara orang nangis, tapi bukan manusia. Tiba-tiba Buyung mendengar suara langkah kaki mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Siapa lagi yang datang di saat dia gemetaran seperti ini? Dari balik kabut muncul seorang wanita. Anggun, mengenakan kebaya berwarna lembut dan kain batik yang membalut tubuhnya. Wajahnya teduh dengan senyum tipis yang menghiasi bibirnya. Selamat malam, sapa wanita itu dengan suara lembut. Buyung terpana, dia belum pernah melihat wanita secantik ini di desa ini. Malam mbak, silakan duduk. Wanita itu duduk di bangku kayu dengan gerakan anggun. Bisa saya pesan kopi? Oh tentu mbak, kopi apa? Kopi hitam saja seperti yang sedang kamu minum, jawab wanita itu sambil menunjuk cangkir kopi di tangan Buyung. Buyung segera membuatkan kopi untuk wanita itu. Dia berusaha bersikap biasa meskipun jantungnya masih berdegup kencang. Warung yang nyaman, kata wanita itu setelah menyesap kopinya. Sudah lama kamu berjualan di sini? Lumayan mbak, ini warisan dari ayah saya. Pasti banyak kenangan di sini, kata wanita itu dengan nada sendu. Iya mbak, dulu warung ini ramai sekali, tapi sekarang... Buyung tidak melanjutkan kalimatnya.
Setiap tempat punya cerita, Buyung. Ada cerita bahagia, ada cerita sedih. Tinggal bagaimana kita memaknainya, kata wanita itu bijak. Buyung terkejut. Mbak, tahu nama saya? Wanita itu tersenyum. Tentu, saya sering lewat sini. Tapi saya baru pertama kali melihat Mbak. Mungkin kamu kurang memperhatikan, jawab wanita itu sambil tertawa kecil. Buyung terdiam. Dia merasa ada yang aneh dengan wanita ini, tapi ia tidak bisa menjelaskan apa yang aneh. Nama saya Nuraini, kata wanita itu mengulurkan tangannya. Saya Buyung, jawab Buyung menjabat tangan Nuraini. Sentuhan tangannya terasa dingin, tapi lembut. Nama yang bagus, seperti suara air yang mengalir. Mereka melanjutkan obrolan tentang kopi, hutan, dan kehidupan. Buyung merasa nyaman berbicara dengan Nuraini. Wanita itu pendiam, tapi setiap kata yang diucapkannya terasa bijak dan menenangkan. Ketika hujan mulai turun dengan derasnya, Nuraini beranjak dari duduknya. Saya harus pergi. Hujan deras, Mbak, tunggu reda saja, kata Buyung khawatir. Tidak apa-apa, saya tidak basah, jawab Nuraini sambil tersenyum. Buyung mengerutkan kening. Bagaimana mungkin tidak basah? Hujan turun begitu derasnya. Nuraini membayar kopinya dengan beberapa uang koin. Buyung menerima uang itu dengan ragu. Koin-koin itu tampak sudah lama dan berkarat. Terima kasih Buyung, saya akan datang lagi, kata Nuraini sebelum menghilang di balik hujan dan kabut. Buyung menatap kepergian Nuraini dengan bingung. Ia memeriksa uang yang diberikan Nuraini. Alangkah terkejutnya ia ketika melihat koin-koin itu berubah menjadi beberapa helai daun kering. Apa-apaan ini? Gumam Buyung dengan suara bergetar. Buyung berlari keluar warung mencari Nuraini. Namun wanita itu sudah menghilang tanpa jejak. Hujan dan kabut menyelimuti hutan jati, menyembunyikan segala misteri yang ada di dalamnya. Buyung berdiri terpaku di depan warungnya, merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Dia tahu ada sesuatu yang tidak beres dengan Nuraini. Wanita itu bukan manusia biasa. Malam itu Buyung tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya terus dipenuhi dengan sosok Nuraini dan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Suara jam dinding di warung kopi berdetak, memecah kesunyian malam. Buyung tidak bisa memejamkan mata. Kejadian tadi maghrib terus berputar di benaknya. Nuraini, wanita misterius dengan koin yang berubah menjadi daun. Mungkin aku cuma salah lihat, gumam Buyung mencoba menenangkan diri. Akan tetapi hatinya tidak bisa dibohongi. Ada sesuatu yang aneh. Keesokan harinya Buyung membuka warung seperti biasa, namun pikirannya tidak fokus. Setiap suara langkah kaki yang mendekat, jantungnya berdegup kencang. Dia berharap Nuraini akan datang lagi. Senja mulai merayap mewarnai langit dengan gradasi jingga dan ungu. Buyung hampir putus asa. Dia sudah akan menutup warung ketika tiba-tiba ada suara orang yang menyapa. Selamat malam Buyung. Buyung tersentak. Nuraini berdiri di depan warungnya tersenyum lembut. Mbak Nuraini, silakan masuk, sapa Buyung gugup. Nuraini duduk di bangku kayu seperti biasa. Buyung membuatkan kopi untuknya. Tangannya sedikit gemetar. Ada yang ingin kamu tanyakan? Tanya Nuraini seolah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Buyung. Buyung menarik nafas dalam-dalam. Soal uang kemarin, kenapa bisa jadi daun? Nuraini terdiam sejenak. Mungkin kamu salah lihat. Coba kamu lihat lagi, jawab Nuraini dengan nada tenang. Buyung mengeluarkan uang yang diberikan Nuraini kemarin. Dia terkejut uang koin itu sudah berubah menjadi lembaran 100.000 dan 50 ribuan. Tapi kemarin itu koin loh, kata Buyung bingung. Mungkin kamu terlalu banyak minum kopi Buyung, jadi kurang fokus, jawab Nuraini sambil tersenyum mengerikan. Buyung tidak percaya begitu saja. Dia tahu ada sesuatu yang disembunyikan Nuraini. Saya mau jujur, Mbak. Saya merasa ada yang aneh dengan Mbak, kata Buyung dengan nada serius. Nuraini menatap Buyung dengan tatapan yang sulit diartikan. Aneh bagaimana? Mbak tidak basah saat hujan deras. Uang Mbak bisa berubah jadi daun. Mbak tahu nama saya, padahal saya baru pertama kali bertemu Mbak. Nuraini terdiam. Dia menundukkan kepalanya, menyembunyikan wajahnya. Saya tidak bisa menjelaskan sekarang, tapi percayalah, saya tidak bermaksud jahat. Buyung menatap Nuraini dengan tatapan menyelidik.
Dia ingin tahu siapa sebenarnya wanita ini. Siapa mbak sebenarnya? Nuraini mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Itu bukan urusanmu, Buyung. Yang penting, saya menyukaimu. Menyukai saya? Buyung terkejut. Iya, saya suka warungmu, saya suka kopi buatanmu, dan saya suka kamu. Jawab Nuraini dengan nada tulus. Buyung terdiam, dia tidak tahu harus berkata apa. Buyung juga menyukai Nuraini, tapi dia tidak bisa mengabaikan keanehan yang ada pada wanita itu. Saya perlu waktu untuk memikirkannya, kata Buyung akhirnya. Saya mengerti, saya akan datang lagi. Nuraini pergi meninggalkan warung. Buyung menatap kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Buyung penasaran, tertarik, tapi juga takut. Keesokan harinya Buyung memutuskan untuk mencari tahu tentang Nuraini. Dia bertanya kepada penduduk desa tapi tidak ada yang mengenal wanita itu. Bahkan kepala desa pun tidak pernah melihat Nuraini sebelumnya. Mungkin dia bukan orang sini, atau mungkin dia bukan manusia, kata kepala desa. Buyung merinding mendengar perkataan kepala desa. Dia teringat perkataan Pak Karjo tentang suara aneh di hutan. Mungkinkah Nuraini ada hubungannya dengan suara itu? Buyung tidak bisa menahan rasa penasarannya. Dia memutuskan untuk mengikuti Nuraini. Tepat ketika senja mulai datang, Nuraini muncul di warung Buyung. Seperti biasa dia memesan kopi hitam. Mbak, boleh saya antar mbak pulang? Tanya Buyung tiba-tiba. Nuraini terkejut. Untuk apa? Saya ingin tahu di mana mbak tinggal. Saya ingin tahu siapa mbak sebenarnya. Nuraini terdiam sejenak. Baiklah, tapi jangan menyesal, katanya akhirnya. Setelah Nuraini selesai minum kopi, mereka berdua berjalan menuju hutan jati. Buyung mengikuti Nuraini dari belakang. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Suasana semakin mencekam. Pohon-pohon jati menjulang tinggi menghalangi cahaya bulan. Suara hewan malam mulai terdengar bersahutan. Buyung mulai merasa takut. Dia ingin berbalik arah tapi rasa penasarannya lebih besar daripada rasa takutnya. Tiba-tiba Nuraini berhenti di depan sebuah area hutan yang tampak berbeda. Area itu diselimuti kabut tebal. Pohon-pohon di area itu tampak lebih besar dan lebih tua. Disinilah saya tinggal, kata Nuraini sambil menunjuk ke arah kabut. Buyung mengerutkan kening. Dia tidak melihat apa-apa selain kabut. Saya tidak melihat apa-apa. Kamu tidak akan bisa melihatnya jika kamu tidak punya niat yang tulus. Nuraini memejamkan matanya. Dia mengucapkan sesuatu dalam bahasa yang tidak Buyung mengerti. Tiba-tiba kabut di depan mereka menghilang. Buyung terkejut. Di depannya berdiri sebuah desa yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya. Desa itu tampak seperti zaman dulu dan mistis. Rumah-rumah di desa itu terbuat dari kayu dengan ukiran-ukiran yang sangat menarik dan mungkin tidak akan ditemukan di era modern seperti saat ini. Orang-orang di desa itu mengenakan pakaian tradisional seperti orang Melayu, tapi terlihat aneh. Ini di mana ini? Tanya Buyung dengan suara bergetar. Ini adalah perkampungan kami. Perkampungan kaum Bunian. Buyung tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia merasa seperti berada di dalam mimpi. Bunian? Tanya Buyung bingung. Iya, kami adalah makhluk halus yang hidup berdampingan dengan manusia. Buyung terdiam, dia tidak tahu harus berkata apa. Kenapa mbak tidak jujur dari awal? Tanya Buyung dengan nada kecewa. Saya takut kamu tidak akan menerima saya. Saya tidak tahu apa yang harus saya rasakan sekarang. Saya merasa dibohongi, kata Buyung. Saya tahu, tapi percayalah, saya tidak pernah berniat menyakitimu. Saya menyukaimu, Buyung. Saya benar-benar menyukaimu, jawab Nuraini. Buyung menatap Nuraini dengan tatapan yang penuh amarah dan kebingungan. Dia merasa cintanya dikhianati. Buyung tidak tahu apakah ia bisa mempercayai Nuraini lagi. Saya perlu waktu untuk sendiri. Saya harus memikirkan semuanya. Buyung berbalik arah dan berjalan meninggalkan perkampungan Bunian. Dia berjalan dengan langkah gontai, hatinya hancur berkeping-keping. Buyung tidak tahu apa yang akan jatuh cinta dengan makhluk Bunian, sama saja jatuh cinta dengan makhluk gaib. Kret, suara engsel pintu warung yang berkarat itu terdengar nyaring di kesunyian malam. Buyung terbangun dari tidurnya. Dia menatap langit-langit warung yang terbuat dari anyaman bambu. Pikirannya masih dipenuhi dengan kejadian tadi senja. Makhluk halus, bagaimana mungkin dia bisa jatuh cinta pada makhluk gaib? Cinta memang datang tanpa permisi.
merasuk ke dalam hati tanpa bisa ditolak. Akan tetapi bisakah dua dunia yang berbeda bersatu? Buyung beranjak dari tempat tidurnya. Dia berjalan menuju tungku arang yang sudah dingin. Buyung menyalakan api kecil dan merebus air untuk membuat kopi. Aroma kopi yang pahit dan harum itu sedikit menenangkan pikirannya. Aku harus bagaimana? Gumam Buyung sambil menatap cangkir kopi di tangannya. Keesokan harinya Buyung membuka warung seperti biasa. Akan tetapi hatinya tidak tenang. Dia menunggu kedatangan Nuraini dengan perasaan cemas dan penasaran. Senja datang perlahan mewarnai langit dengan warna-warna yang indah. Buyung melihat Nuraini datang dari kejauhan. Wanita itu tampak lebih cantik dari biasanya. "Selamat malam, Buyung," sapa Nuraini dengan suara lembut. Buyung hanya mengangguk. Dia tidak berani menatap mata Nuraini. Nuraini duduk di bangku kayu dan memesan kopi seperti biasa. Dia tidak berbicara sepatah kata pun. Suasana di warung itu terasa canggung dan tegang. Setelah beberapa saat Nuraini selesai minum kopi, dia membayar dan bangkit akan pergi. "Mbak Nuraini," seru Buyung tiba-tiba. Nuraini berhenti dan menoleh ke arah Buyung. "Tunggu, saya ingin bicara dengan Mbak." Nuraini duduk kembali. Dia menatap Buyung dengan tatapan yang penuh tanya. "Saya bingung, saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan," kata Buyung dengan nada gugup. "Aku tahu. Mbak bilang Mbak bukan manusia biasa. Apa maksudnya?" Nuraini menarik nafas dalam-dalam. "Aku adalah bagian dari kaum bunian. Kami adalah makhluk halus yang hidup di dunia yang berbeda dengan manusia." "Bunian?" Buyung mengerutkan kening. "Seperti cerita-cerita hantu itu?" "Tidak seperti itu. Kami hidup berdampingan dengan manusia. Kami punya perkampungan sendiri, tradisi sendiri, dan cara hidup sendiri." "Tapi kenapa Mbak tidak pernah cerita?" "Aku takut kamu tidak akan menerima aku. Aku takut kamu akan takut padaku." "Kenapa Mbak tertarik dengan dunia manusia?" "Dunia kami abadi, tidak ada perubahan dan tidak ada kejutan. Aku merasa hampa. Aku tertarik dengan dunia manusia karena dunia kalian penuh dengan warna. Ada suka, ada duka, ada cinta dan harapan." "Dan Mbak jatuh cinta pada saya?" Nuraini mengangguk. "Aku jatuh cinta padamu, Buyung. Aku suka warungmu, aku suka kopi buatanmu, dan aku suka hatimu yang baik." Buyung terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Buyung merasa tersanjung tapi juga takut. "Tapi saya manusia biasa, Mbak. Kita berbeda." "Aku tahu, tapi cinta tidak mengenal perbedaan." "Orang tua Mbak tahu soal ini?" "Iya, mereka sudah tahu. Mereka ingin bertemu denganmu." "Bertemu dengan saya?" Buyung terkejut. "Iya, mereka ingin melihat siapa pria yang berhasil mencuri hati putri mereka," jawab Nuraini sambil tersenyum. "Kapan?" "Nanti malam mau?" tanya Nuraini. Buyung ragu-ragu. Dia takut bertemu dengan orang tua Nuraini, takut mereka tidak akan menerima dirinya. "Baiklah, saya mau," jawab Buyung akhirnya. Malam harinya Buyung mengikuti Nuraini masuk ke dalam hutan jati. Suasana malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Suara hewan malam terdengar lebih nyaring dan lebih dekat. Setelah berjalan cukup jauh, mereka tiba di sebuah area hutan yang diselimuti kabut tebal. Nuraini memegang tangan Buyung dengan membawanya masuk ke dalam kabut. "Jangan takut, aku akan menjagamu." Buyung merasa sedikit tenang. Dia mengikuti Nuraini dengan langkah ragu. Ketika mereka keluar dari kabut, Buyung melihat sebuah perkampungan yang indah dan megah. Perkampungan itu tampak berbeda dari desa-desa yang pernah dilihatnya. Rumah-rumah di perkampungan itu terbuat dari kayu dengan ukiran-ukiran yang indah. Orang-orang di perkampungan itu mengenakan pakaian tradisional yang mewah dan berkilauan. "Selamat datang di perkampungan kami, Buyung," kata Nuraini sambil tersenyum. Buyung terpesona meskipun kemarin dia sudah pernah ke tempat itu, tapi tetap saja Buyung takjub dan tidak bisa berkata apa-apa. Nuraini membawa Buyung ke sebuah rumah yang paling besar dan paling mewah di perkampungan itu. Di depan rumah itu berdiri seorang pria dan seorang wanita yang tampak berwibawa dan anggun. "Ayah, Ibu, ini Buyung," kata Nuraini memperkenalkan Buyung kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tua Nuraini menatap Buyung dengan tatapan yang menyelidik. Buyung merasa gugup dan tidak nyaman. "Selamat datang di rumah kami, Buyung," kata ayah Nuraini dengan suara yang berat. "Terima kasih Tuan," jawab Buyung dengan sopan. "Kami sudah lama mendengar tentangmu."
Nuraini sering bercerita tentangmu, kata Ibu Nuraini dengan nada lembut. Benarkah? Iya, dia sangat menyukaimu, jawab Ibu Nuraini sambil tersenyum. Buyung menoleh ke arah Nuraini. Nuraini tersenyum malu-malu. Silakan masuk, kata ayah Nuraini. Buyung dan Nuraini masuk ke dalam rumah. Rumah itu tampak lebih mewah dan megah dari luar. Dinding-dindingnya dihiasi dengan ukiran-ukiran yang rumit dan indah. Lantainya terbuat dari marmer yang berkilauan. Mereka duduk di sebuah ruangan yang besar dan nyaman. Ayah Nuraini duduk di kursi singgasana, sedangkan Ibu Nuraini duduk di sampingnya. Buyung duduk di kursi yang lebih rendah, merasa kecil dan tidak berarti. Buyung, kami ingin bertanya sesuatu padamu, kata ayah Nuraini dengan nada serius. Silakan Tuan. Apakah kamu tahu siapa Nuraini sebenarnya? Iya Tuan, dia adalah bagian dari kaum Bunian. Apakah kamu tahu apa artinya itu? Saya tidak tahu Tuan. Itu artinya dia berbeda denganmu. Dia berasal dari dunia yang berbeda. Dia abadi, sedangkan kamu tidak, kata ayah Nuraini. Saya tahu Tuan. Apakah kamu tahu apa yang akan terjadi jika dia memilih untuk tinggal di dunia manusia? Tanya ayah Nuraini. Saya tidak tahu Tuan. Dia akan kehilangan keabadiannya. Dia akan menjadi tua dan mati seperti manusia biasa, jawab ayah Nuraini. Buyung terkejut mendengar perkataan ayah Nuraini. Dia menoleh ke arah Nuraini. Nuraini menundukkan kepalanya menyembunyikan wajahnya. Apakah kamu bersedia menerima konsekuensi itu? Tanya ayah Nuraini. Buyung terdiam. Dia tidak tahu harus menjawab apa. Buyung mencintai Nuraini, tapi dia tidak ingin wanita itu kehilangan keabadiannya. Saya tidak tahu Tuan. Itu adalah pilihan yang sulit. Nuraini harus memilih antara keabadiannya di dunia kami atau cintanya padamu di dunia manusia, kata ayah Nuraini. Aku sudah memilih, kata Nuraini tiba-tiba. Semua orang menoleh ke arah Nuraini. Aku memilih Buyung. Aku memilih dunia manusia. Aku ingin hidup bersamanya meskipun aku harus kehilangan keabadianku, kata Nuraini dengan nada tegas. Ayah Nuraini terdiam. Dia menatap Nuraini dengan tatapan sedih. Apakah kamu yakin dengan keputusanmu, Nuraini? Aku yakin, Ayah. Baiklah, jika itu adalah pilihanmu, aku tidak bisa menghalangimu. Tapi ingatlah, pintu rumah ini selalu terbuka untukmu. Terima kasih, Ayah, kata Nuraini sambil memeluk ayahnya. Ibu Nuraini menghampiri Buyung. Dia memegang tangan Buyung dan menatapnya dengan tatapan yang lembut. Buyung, jagalah putriku. Cintai dia dengan sepenuh hatimu. Jangan biarkan dia menyesali keputusannya. Saya akan menjaganya, Nyonya. Saya akan mencintainya dengan sepenuh hati saya, jawab Buyung dengan sungguh-sungguh. Ibu Nuraini tersenyum. Dia melepaskan tangan Buyung dan memeluk Nuraini. Aku akan merindukanmu putriku, kata Ibu Nuraini. Aku juga akan merindukanmu, Ibu. Buyung dan Nuraini berpamitan kepada kedua orang tua Nuraini. Mereka berjalan meninggalkan rumah itu dan kembali masuk ke dalam hutan. Kamu yakin dengan keputusanmu? Tanya Buyung pada Nuraini. Aku yakin. Aku ingin bersamamu, Buyung. Aku ingin merasakan suka dan duka dunia manusia bersamamu. Buyung memeluk Nuraini dengan erat. Dia merasa bahagia dan terharu. Ia tahu ia telah menemukan cinta sejati. Aku juga mencintaimu, Nuraini. Aku akan selalu bersamamu apapun yang terjadi. Mereka berdua berjalan bergandengan tangan, meninggalkan perkampungan Bunian dan kembali ke dunia manusia. Mereka siap menghadapi segala tantangan yang ada di depan mereka. Karena cinta mereka, mereka bisa menaklukkan segalanya. Duk, duk, duk. Suara tetabuhan dari kejauhan menggema di dalam hutan, membawa Buyung dan Nuraini semakin dalam ke jantung perkampungan Bunian. Suara itu bukan suara biasa. Ada getaran magis yang menyentuh hingga ke sumsum tulang. Ritualnya akan segera dimulai, ujar Nuraini menggenggam erat tangan Buyung. Wajahnya tegang, namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Buyung bisa merasakan keraguan merayapi hatinya. Apakah ini benar? Melepas keabadian demi dirinya, pengorbanan yang terlalu besar. Mereka tiba di sebuah lapangan luas di tengah perkampungan. Di sana puluhan kaum Bunian telah berkumpul.
Di sekitar sebuah panggung kayu yang sederhana, di atas panggung seorang tetua dengan jubah berwarna tanah berdiri tegak, memegang tongkat berukir di tangannya. "Inilah saatnya," kata Nuraini menatap Buyung dengan senyum lembut. "Kuatkan hatimu." Buyung mengangguk, mencoba menenangkan diri. Dia menggenggam tangan Nuraini lebih erat, menyalurkan kekuatan dari cintanya. Tetua itu mengangkat tongkatnya ke atas, dan suara tabuhan menjadi lebih keras dan cepat. Cahaya obor menari-nari, menciptakan bayangan yang aneh dan menakutkan di wajah para hadirin. Nuraini melangkah maju, menuju panggung. Dia menaiki tangga kayu dengan anggun, berdiri di hadapan tetua. "Apakah kamu yakin dengan keputusanmu, Nuraini?" tanya tetua itu dengan suara yang menggema. "Aku yakin, tetua," jawab Nuraini dengan suara lantang. "Aku memilih cinta di atas keabadian." Tetua itu mengangguk. Dia mulai mengucapkan mantra dalam bahasa yang asing bagi Buyung. Suara itu terdengar seperti angin yang berdesir, seperti sungai yang mengalir, seperti api yang membara. Nuraini memejamkan matanya. Dia mengangkat kedua tangannya ke atas, membuka diri pada kekuatan alam. Buyung bisa merasakan perubahan energi di sekitarnya. Udara menjadi lebih dingin, dan aroma hutan menjadi lebih kuat. Ia melihat cahaya keemasan mulai menyelimuti tubuh Nuraini. "Ah!" Nuraini tiba-tiba berteriak kesakitan. Tubuhnya bergetar hebat, cahaya kemasan yang menyelimutinya mulai meredup. Buyung panik. Dia ingin menghampiri Nuraini, namun dia merasa ada kekuatan tidak kasat mata yang menahannya. "Bertahanlah, Nuraini," seru Buyung dengan cemas. Nuraini terus berteriak kesakitan. Tubuhnya semakin melemah, cahaya kemasan itu akhirnya menghilang sepenuhnya. Tetua itu menghentikan mantranya. Dia menatap Nuraini dengan tatapan iba dan kasihan. "Ritual selesai. Keabadianmu telah pergi." Nuraini membuka matanya. Dia menatap Buyung dengan senyum lemah. "Aku berhasil," katanya dengan suara serak. Buyung berlari menghampiri Nuraini. Dia memeluknya dengan erat. "Kamu baik-baik saja?" tanya Buyung dengan cemas. "Aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit berbeda." Buyung memperhatikan wajah Nuraini. Ada perubahan yang terjadi. Kulitnya tidak lagi sehalus porselin, namun ada sedikit kerutan di sekitar matanya. Rambutnya tidak lagi sehitam malam, namun ada helai yang memutih. "Kamu terlihat berbeda." "Aku sudah menjadi manusia sekarang. Aku akan menua dan mati seperti manusia biasa." Buyung terdiam. Dia tidak tahu harus berkata apa. Buyung merasa bersalah karena telah membuat Nuraini mengorbankan keabadiannya. "Jangan khawatir," kata Nuraini seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Buyung. "Aku tidak menyesal. Aku bahagia bersamamu." Nuraini turun dari panggung dan menghampiri kedua orang tuanya. Dia memeluk mereka dengan erat. "Aku akan merindukan kalian," kata Nuraini dengan suara bergetar. "Kami juga akan merindukanmu, putriku," jawab ibu Nuraini. "Jagalah dirimu baik-baik. Kami akan selalu menyayangimu, apapun yang terjadi," kata ayah Nuraini. Nuraini berpamitan kepada seluruh kaum Bunian. Dia mengucapkan selamat tinggal pada dunia yang telah menjadi rumahnya selama berabad-abad. Buyung dan Nuraini bergandengan tangan, berjalan meninggalkan perkampungan Bunian. Mereka berjalan menuju dunia manusia, menuju kehidupan yang baru. Saat mereka keluar dari hutan, Buyung merasakan perubahan pada Nuraini. Wanita itu tampak lebih lemah dan lebih lelah. "Kamu tidak apa-apa?" tanya Buyung dengan cemas. "Aku hanya sedikit lelah. Aku belum terbiasa dengan tubuh manusia." Buyung memapa Nuraini menuju warung kopinya. Ia membantu wanita itu duduk di bangku kayu. "Istirahatlah, aku akan membuatkanmu kopi." Buyung membuatkan kopi untuk Nuraini dan memberikan cangkir kopi itu kepada wanita itu. Nuraini menyesap kopi itu dengan hati-hati. Wajahnya berkerut. "Kopi ini pahit sekali." "Aku akan menambahkan gula." "Tidak perlu, aku akan membiasakan diri." Buyung menatap Nuraini dengan tatapan yang penuh cinta. Dia tahu wanita itu akan menghadapi banyak kesulitan di dunia manusia. Akan tetapi Buyung berjanji akan selalu berada di sisinya, membantu dan melindunginya. "Aku akan selalu menjagamu. Aku akan selalu mencintaimu." Nuraini tersenyum. Dia meraih tangan Buyung dan menggenggamnya erat. "Aku juga mencintaimu. Aku akan belajar menjadi manusia yang baik untukmu." Hari-hari berikutnya Nuraini mulai merasakan kesulitan hidup sebagai manusia. Dia tidak terbiasa dengan pekerjaan fisik. Nuraini tidak terbiasa dengan makanan manusia. Ia tidak terbiasa dengan norma-norma sosial yang berlaku. "Aku tidak bisa melakukan ini,"
kata Nuraini saat itu dengan nada putus asa. Aku tidak bisa menjadi manusia. Buyung memeluk Nuraini dengan erat. Dia mencoba menghibur wanita itu. Jangan menyerah, aku akan membantumu. Kita akan belajar bersama. Buyung membantu Nuraini melakukan pekerjaan di warung kopi. Dia mengajari wanita itu cara memasak, cara melayani pelanggan, dan cara berinteraksi dengan orang lain. Nuraini belajar dengan tekun dan sabar. Ia berusaha keras untuk beradaptasi dengan kehidupan manusia. Namun ada satu hal yang tidak bisa diubah oleh Nuraini. Ia tidak bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kaum bunian. Suatu hari Nuraini mencoba membayar belanjaan di pasar dengan daun kering. Para pedagang pasar tertawa dan mengejeknya. Kamu pikir kami bodoh? Kami tidak menerima daun sebagai alat pembayaran. Nuraini merasa malu dan sedih. Dia berlari meninggalkan pasar dengan air mata berlinang. Buyung menyusul Nuraini dan memeluk wanita itu. Ia menenangkan wanita itu dan membawanya pulang ke warung kopi. Jangan bersedih, aku akan selalu ada untukmu. Nuraini memeluk Buyung dengan erat. Ia merasa beruntung memiliki pria itu di sisinya. Aku mencintaimu, kata Nuraini. Aku juga mencintaimu, jawab Buyung. Brak! Suara ember jatuh menggema di pagi yang hening. Buyung terlonjak kaget. Dia melihat Nuraini memungut ember yang terguling dengan wajah bingung. Maaf, aku masih belum terbiasa. Buyung menghela nafas. Kejadian seperti ini sering terjadi. Nuraini, meski sudah berusaha keras, masih kesulitan beradaptasi dengan dunia manusia. Gerakannya kaku. Pemahamannya tentang dunia ini seringkali salah. Beberapa warga desa mulai menyadari keanehan Nuraini, mulai dari bisik-bisik tentang telapak kakinya yang kadang tampak terbalik, hingga tatapan curiga saat Nuraini berbicara dengan bahasa yang tidak mereka pahami. Dia itu bukan manusia biasa, Yung, kata Mak Temah, seorang tetangga yang sering membantu di warung. Lihat saja caranya berjalan, caranya bicara, aneh. Buyung berusaha menepis prasangka buruk para warga. Ia selalu membela Nuraini, mengutarakan bahwa istrinya hanya sedang belajar beradaptasi. Akan tetapi semakin hari semakin banyak kejadian aneh yang membuat warga desa semakin curiga. Suatu hari Nuraini pergi ke pasar untuk membeli bahan-bahan warung. Ia memberikan uang kepada seorang pedagang, namun pedagang itu menolak. Ini bukan uang sungguhan, seru pedagang itu dengan marah. Ini cuma daun yang dilipat-lipat. Nuraini bingung. Dia yakin telah memberikan uang sungguhan, akan tetapi pedagang itu bersikeras menolaknya. Kamu mau menipu kami ya? Bentak pedagang itu. Pergi kau dari sini. Nuraini pulang ke warung dengan wajah pucat. Ia menceritakan kejadian itu kepada Buyung. Kenapa bisa begitu? Tanya Nuraini dengan bingung. Padahal aku sudah memberikan uang sungguhan. Buyung menghela nafas. Ia tahu ini pasti ulah kekuatan Nuraini yang belum sepenuhnya hilang. Sudah, jangan dipikirkan. Aku akan pergi ke pasar dan menyelesaikan masalah ini. Buyung pergi ke pasar dan meminta maaf kepada pedagang itu. Ia mengganti uang yang ditolak Nuraini dengan uang sungguhan. Lain kali hati-hati, Yung. Istrimu itu aneh. Jangan-jangan dia punya ilmu hitam. Buyung merasa sakit hati mendengar perkataan pedagang itu. Ia tahu para warga desa tidak akan pernah menerima Nuraini sepenuhnya. Kesulitan demi kesulitan terus terjadi. Nuraini semakin tertekan dan Buyung semakin frustasi. Ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk melindungi Nuraini, tapi ia merasa tidak berdaya. Suatu malam Buyung dan Nuraini bertengkar hebat. Buyung marah karena Nuraini selalu membuat masalah. Nuraini sakit hati karena Buyung tidak mengerti perasaannya. Kau tidak mengerti bagaimana rasanya menjadi aku, teriak Nuraini dengan mata berlinang. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi kau selalu menyalahkanku. Aku menyalahkanmu karena kau selalu membuat masalah, balas Buyung dengan nada tinggi. Kenapa kau tidak bisa menjadi seperti manusia biasa? Nuraini terdiam. Wajahnya pucat pasi. Dia merasa seperti ditusuk ribuan jarum. Aku pergi saja. Mungkin aku memang tidak pantas berada di sini. Nuraini berlari keluar warung menuju ke dalam hutan jati. Buyung terdiam, menyesali perkataannya. Nuraini, seru Buyung mencoba mengejar Nuraini. Akan tetapi wanita itu sudah menghilang di kegelapan malam. Buyung berlari masuk ke dalam hutan. Ia memanggil-manggil nama Nuraini, tapi tidak ada jawaban. Ia terus mencari, semakin jauh masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba Buyung mendengar suara Nuraini memanggil. Ibu, ayah. Buyung mengikuti arah suara itu. Ia tiba di sebuah area hutan yang diselimuti kabut tebal.
Di sana ia melihat Nuraini berdiri di depan sebuah gerbang yang berkilauan. Di belakang gerbang itu berdiri kedua orang tua Nuraini dengan wajah murka. "Nuraini, apa yang kau lakukan?" seru Buyung dengan cemas. Nuraini menoleh ke arah Buyung. Wajahnya datar tanpa ekspresi. "Aku pulang. Aku tidak bisa hidup di dunia manusia." "Jangan lakukan ini, Nuraini. Aku mencintaimu. Kita bisa mengatasi semua ini bersama." "Tidak bisa. Aku sudah membuat keputusan." Nuraini melangkah maju menuju ke arah gerbang. Kedua orang tuanya menyambutnya dengan pelukan hangat. "Kami sudah mendengar semuanya, putriku," kata ayah Nuraini dengan nada marah. "Pria itu telah menyakitimu. Dia tidak pantas untukmu. Kau akan kembali menjadi bagian dari kami," kata ibu Nuraini dengan nada lembut. "Kau akan melupakan semua tentang dunia manusia." "Selamat tinggal, Buyung. Terima kasih untuk segalanya." Nuraini melangkah melewati gerbang. Gerbang itu menutup dengan sendirinya, meninggalkan Buyung seorang diri di kegelapan malam. "Nuraini!" Akan tetapi terlambat. Nuraini telah pergi kembali ke dunianya yang abadi. Buyung terduduk lemas di tanah. Air matanya mengalir deras. Ia menyesali semua perkataannya, semua perbuatannya. Ia telah kehilangan wanita yang sangat ia cintai. "Ini semua salahku. Aku telah menghancurkan segalanya," gumam Buyung dengan suara bergetar. Buyung kembali ke warung kopinya dengan hati hancur. Ia menatap sekeliling warung, mengenang semua kenangan indah bersama Nuraini. Warung kopi itu terasa sunyi dan sepi tanpa kehadiran Nuraini. Aroma kopi yang dulu selalu menghangatkan hatinya kini terasa pahit dan getir. Buyung tahu ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan cintanya, kebahagiaannya, dan masa depannya. Ia akan hidup dalam penyesalan selamanya. Beberapa waktu berlalu, warung kopi Buyung tetap buka, tapi tidak seramai dulu. Buyung melayani pelanggan dengan wajah yang selalu murung. Ia tidak pernah lagi tersenyum. Suatu senja, Pak Karjo datang ke warung Buyung. Ia menatap Buyung dengan tatapan iba. "Bagaimana kabarmu, Yung?" tanya Pak Karjo. "Seperti yang Bapak lihat," jawab Buyung dengan nada lusuh. "Aku dengar soal Nuraini. Maafkan aku, Yung. Aku tahu kau sangat mencintainya." "Aku yang salah, Pak," kata Buyung. "Aku yang telah membuatnya pergi." "Jangan menyalahkan dirimu sendiri, Yung. Ini sudah takdir." "Takdir?" Buyung tertawa sinis. "Takdir apa yang memisahkan aku dan wanita yang aku cintai?" "Kau tidak bisa melawan takdir, Yung. Kau harus menerima kenyataan," kata Pak Karjo. Buyung terdiam. Ia menatap hutan jati yang membentang di depan warungnya. Hutan itu tampak gelap dan misterius. "Aku akan selalu merindukannya," gumam Buyung lirih. "Waktu akan menyembuhkan lukamu, Yung. Kau akan menemukan kebahagiaanmu lagi," kata Pak Karjo. Buyung menggelengkan kepalanya. Ia tidak percaya dengan perkataan Pak Karjo. Ia tahu ia tidak akan pernah bisa melupakan Nuraini. Ia akan selalu mencintai wanita itu, meskipun wanita itu telah pergi jauh kembali ke dunianya yang abadi. Buyung terus menatap hutan jati. Ia berharap suatu saat nanti ia bisa bertemu kembali dengan Nuraini. Mungkin di kehidupan yang lain Buyung bisa bertemu lagi dengan Nuraini dan meminta maaf atas segala kesalahan yang sudah dia lakukan. Namun Buyung tidak pernah menyesal menikah dengan Nuraini. Dia akhirnya menyadari bahwa kehidupan di dunia ini saling berdampingan dengan hal-hal yang tidak kasat mata. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.